Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16, yaitu garam dan terang dunia. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sudah membaca beberapa ayat firman Tuhan. Pakailah Tuhan kami untuk merenungkan firman Tuhan ini, agar sungguh-sungguh boleh jadi berkat bagi kami semua. Tolong juga yang men-sharingkan firman Tuhan pada saat ini, semuanya mendapat berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, kembali kepada garam dan juga terang. Garam dan terang itu merupakan sebuah metafora yang dipergunakan oleh Tuhan Yesus pada saat dia khotbah di atas bukit. Boleh dibilang itu merupakan salah satu pengajaran utama dari Tuhan Yesus tentang kehidupan moral dan juga kehidupan yang disiplin. Tadi kita sudah baca dalam Matius 5:13 dan sampai 16, itu dikatakan garam dan terang dunia. Garam dan terang itu dua-dua bermanfaat. Secara umum, garam itu menggarami, membuat makanan menjadi asin, mengawetkan makanan. Itu sebabnya Anda dan saya boleh menikmati ikan asin hari ini, itu karena ada garam tentunya. Garam juga membuat asinan sehingga mengawetkan makanan-makanan, buah-buahan, dan sebagainya. Garam juga membuat telur menjadi asin. Jadi garam itu mempengaruhi. Terang juga demikian. Terang membuat yang gelap menjadi terang. Terang itu membuat orang sukacita, ya. Terang membuat penglihatan lebih bagus. Jadi kedua benda ini, garam dan terang, kalau bisa disebut benda, dua-duanya menambah nilai. Tadinya tawar karena ada garam jadi asin. Tadinya gelap karena ada terang menjadi terang. Jadi ada nilai tambah, bukan nilai kurang. Bukan tadinya manis, sekarang jadi pahit, bukan. Kalau manis jadi pahit itu nilainya berkurang. Ya. Jadi gelap jadi terang, nilai tambah. Jadi tawar jadi asin, nilai tambah. Nilai tambah bagi orang lain. Nilai tambah bagi benda lain. Garam dikatakan menggarami, terang menerangi. Sekali lagi, garam dan terang itu tidak, atau garam dan terang yang tidak menambah nilai, tentu tidak ada bermanfaat bagi engkau dan saya. Kalau misalnya lampu rusak, tidak ada gunanya. Garam tawar juga tidak ada gunanya. Itu hambar nanti. Ya. Jadi garam ya harus asin. Nah, hari ini engkau dan saya sebagai orang percaya di metamorfora menjadi garam dan terang. Maka semestinya kita sebagai orang percaya, bila berhadapan-hadapan dengan orang lain, kita harus memiliki nilai tambah. Orang yang sedih berhadapan dengan kita, dia akan menjadi sukacita. Orang yang susah berhadapan dengan kita, dia akan menjadi tidak susah. Orang yang mungkin tidak berpengharapan lagi hidup dalam dunia kegelapan, berhadapan dengan kita, dia akan hidup dalam terang, punya pengharapan. Jadi, kita ini punya nilai tambah. Nilai tambah kita adalah nilai tambah yang positif. Bukan nilai tambah yang negatif. Bukan karena orang itu baik-baik, kita dekat dengan dia, jadi perokok, pecandu judi, narkoba. Nah, itu namanya bukan pengaruh baik, pengaruh jahat.
nilai tambah yang jahat. Garam dan terang tidak demikian. Nah, ada satu perubahan yang radikal mesti terjadi bagi orang percaya apabila hidupnya itu sebagai terang dan hidupnya sebagai garam. Bila seseorang berkata, ia beribadah kepada Allah, itu artinya apabila orang itu berada di toko, berada di perusahaan, kantor, pelabuhan, ada di sekolah, di rumah, di garasi sekalipun, ia itu beribadah kepada Allah. Dengan kata lain, segala perilakunya, moral hidupnya harus berada di dalam jangkauan Allah. Dia tidak boleh macam-macam karena dia sedang beribadah. Dia hidupnya beribadah. Dengan kata lain, kalau di dunia orang berkata semua orang juga begitu hidupnya, maka kita harus berkata, aku tidak harus begitu. Selama hidupmu tidak berkenan kepada Tuhan, aku tidak perlu ikuti. Yang artinya kita berani tampil beda. Kita sebagai garam yang mengasinkan, kita sebagai terang yang menerangi, kita yang mempengaruhi, bukan kita yang dipengaruhi. Kita yang menguasai, bukan kita dikuasai. Nah, kata yang dipakai untuk menjadi serupa dengan dunia ini adalah karena garam dunia, berarti kalau kita serupa dengan dunia berarti kita tidak bisa menjadi pengaruh karena sama aja. Tapi kalau disebut kita serupa dengan dunia itu berarti ada satu kata yang dipakai dalam bahasa Yunani itu sukemati sestai. Ya. Sukemati sestai itu akar katanya itu skema, yang artinya bentuk luar, yang kalau bentuk luar itu selalu berubah-ubah. Skema itu dapat dijelaskan seperti seorang anak kecil. Tentu bentuk tubuhnya tidak akan sama ketika dia berumur 17 tahun. Bentuk tubuhnya juga tidak sama ketika dia berumur 40 tahun. Apalagi ketika dia sudah berumur 80 tahun. Wajahnya juga tidak bisa sama. Beda-beda. Demikian juga pakaiannya mungkin berubah. Pakaian waktu tidur tentu tidak dapat dipakai pada waktu pesta atau ke sekolah. Nah, Rasul Paulus seakan-akan hendak mengatakan jangan berusaha menyesuaikan kehidupanmu kepada kebiasaan dunia, tapi biarlah dunia itu menyesuaikan kehidupannya terhadap engkau. Jangan menjadi seperti bunglon yang warnanya berubah menurut lingkungannya. Dia ada di lingkungan yang warna coklat, dia jadi coklat. Lingkungan yang warna merah, dia jadi merah, hijau. Itu bunglon. Jadi dia dipengaruhi, bukan mempengaruhi. Ya. Dia dipengaruhi, bukan mempengaruhi. Sedangkan kata yang dipakai untuk berubahlah dari dunia, ini tadi ada satu kata sama seperti dunia, sekarang berubahlah dari dunia itu artinya kita tidak boleh sama dengan dunia. Itu dipakai dengan kata metamorfosis. Akar katanya itu morphe, yang artinya suatu bentuk atau
unsur pokok yang tidak boleh berubah lagi. Orang mempunyai skema yang bisa berubah, namun ia juga mempunyai morfe yang tidak bisa berubah. Ketaatan pada Tuhan tidak boleh berubah, walaupun umur kita boleh berubah. Ketaatan kepada Tuhan itu ya yang disebut dengan morfe. Sedangkan umur kita itu skema. Jadi sudah mulai jelas kan. Namun kita perlu hati-hati juga. Jangan karena ada unsur luar yang bisa berubah maka kita sesuka hati terpengaruh pada lingkungan. Zaman dahulu orang memakai anting-anting di telinga. Dan biasa oleh wanita, sekarang pria juga pakai, itu zaman baru. Ternyata bukan hanya di telinga, di hidung juga dipakai. Di bibir juga dipakai. Anting-anting juga dilengketkan di pusarnya. Apakah orang yang mau taat pada firman Tuhan itu mau ikut perubahan yang di luar ini juga? Tentu tidak bukan. Saya masih ingat dan sering saya ulangi, kalau dahulu celana saya sedikit robek saja, cepat-cepat saya minta ibu saya untuk menjahitkan kembali. Namun sekarang celana robek gak masalah. Justru orang sengaja pergi membeli celana yang ada robek-robeknya karena itu model katanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa orang percaya yang hendak menjadi garam dan terang dunia, ia mesti dapat nilai kehidupannya yang bertambah, yang lebih tinggi. Sehingga apa yang dilakukannya itu berdampak positif, berdampak berguna, berdampak mengubah orang lain menjadi lebih baik. Kalau kita tidak membangun iman rohani kita seperti demikian, maka jangan harap kita bisa menolong orang lain. Jangan harap kita bisa melayani orang lain. Jangan harap kita bisa menaruh kasih kepada orang lain. Karena kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak bisa mendisiplinkan hidup kita dari ancaman-ancaman luar yang menggerogoti kegaraman kita, keterangan kita. Oleh sebab itu kita harus pertahankan. Ya. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita. Dan firman Tuhan boleh sungguh-sungguh jadi berkat kita, supaya kita benar-benar menjadi garam dan terang dunia. Bukan hanya di rumah saja, bukan hanya di kantor saja, tapi di mana saja. Bukan hanya pada waktu di gereja saja, tapi kapan saja. Bukan hanya terhadap orang-orang yang kita kenal, tetapi kepada mereka yang tidak dikenal juga. Jadi di mana saja, kapan saja, siapa saja, ketika kita hadapi semuanya ini, kita tetap adalah garam dan terang. Minta pertolongan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kami merenungkan firman Tuhan. Walaupun singkat, biarlah menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.